Beberapa bulan lalu, Presiden RI Bapak Jokowi mengkonfirmasi adanya virus corona di Indonesia. Lalu sebenarnya, apa itu virus corona? Pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina, ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini, lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah yang bisa juga disebut MERS-CoV yang ditemukan di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah sakit kepala, demam, batuk, sakit tenggorokan, dan pegal linu. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat seperti darah tinggi, sakit jantung, atau diabetes mempunyai resiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segeralah periksa ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan terjadi melalui droplet, ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Dari hasil penelitian, ditemukan 4 cara lain penularan COVID-19, yakni melalui udara, kontak langsung, kontaminasi benda lain, dan juga hewan. Maka dari itu, seluruh masyarakat dihimbau untuk rajin mencuci tangan. Ini adalah ilustrasi penularan virus corona, yang tanpa kita sadari, virus dapat menyebar di sekitar kita. Melalui hal-hal yang dilakukan sehari-hari, virus dapat menular secara berantai. Mulai dari satu orang ke orang lain, sehingga dapat menular ke banyak orang. Cara yang paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal yang bisa dilakukan, pertama, hindari bepergian ke daerah yang positif corona. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer
yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus. Yang ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk, karena ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19, jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Dan ada cara yang keempat, yaitu hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan juga benda. Bisa saja kan virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu, jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Cara yang kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk atau bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan siku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan, demam batuk, atau sesak nafas, segera hubungi dokter. Nah, itu tadi penjelasan mengenai coronavirus dan pencegahannya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman dan keluarga ya. Terima kasih.